Pelatih Oxford sindir lapangan usai gagal juara Piala Presiden 2025. Laga puncak Piala Presiden 2025 antara Oxford United menghadapi Por FC di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung harus mengalami hal yang membuat nama sepak bola Indonesia dipertanyakan. Menyoal kesiapan kualitasnya yang dinilai kurang, laga yang harusnya mendapat atensi lebih dan apresiasi mendalam dari kedua tim tamu dari kancah Asia dan Inggris ini tak sesuai ekspektasi. Sebelumnya, pelatih Oxford United mengaku kalah dari Por FC dalam final Piala Presiden 2025 kemarin. Dalam pertandingan yang diguyur hujan lebat tersebut, Por FC unggul 2-1. Awalnya Oxford mendominasi, tetapi setelah turun hujan, Por FC bisa menyamakan kedudukan dan berbalik unggul. Sebelumnya, laga tersebut sempat terhenti akibat sebagian rumput lapangan tak dapat menyerap air hingga tergenang akibat hujan deras. Dalam laga sebelumnya, yakni ketika Oxford United menghadapi Arema FC juga di Stadion Sijalak Harupat terhenti akibat mati lampu di babak pertama. Kini dalam partai final, pertandingan yang baru memasuki menit ke-53 itu pun terpaksa harus dihentikan seiring dengan hujan mereda, dan tak lama kemudian terlihat petugas lapangan berusaha membersihkan genangan air di beberapa bagian dengan alat seadanya. Sekitar 20 menit, akhirnya genangan itu berhasil disingkirkan petugas sehingga laga kembali dilanjutkan. Atas kejadian itu, pelatih Oxford merasa tak nyaman tampil di atas lapangan yang becek dan lawan bermain dengan keras. Ia khawatir para pemainnya bertumbangan karena cedera di turnamen ini. Menurutnya, ini hanya pertandingan pramusim yang seharusnya dijadikan pemanasan. Pelatih Oxford akhirnya memilih menarik pemain-pemain utamanya. Gerald Van den Broek buat Vietnam kepanasan. Detik-detik Garuda Muda asuhan Gerald Van den Broek bakal melakoni laga krusial besok di Asian Cup 2025. Mendapat keuntungan tersendiri menjadi tuan rumah, pelatih asal Belanda itu sesumbar menargetkan sapu bersih kemenangan, hal yang kemudian membuat Vietnam kepanasan. Seperti yang kita ketahui, Asian Cup U23 2025 digelar pada 15–29 Juli 2025. Tergabung di grup A dan menjadi tuan rumah, turnamen 2 tahunan ini akan diselenggarakan di 2 stadion, yakni Gelora Bung Karno dan Patriot Candrabaga. Untuk laga pertama, skuad Garuda Muda bakal melawan Brunei Darussalam pada besok di Stadion Gelora Bung Karno. Gerald Van den Broek tak hanya antusias, pelatih asal Belanda ini menetapkan target tinggi di turnamen Piala AFF U23 2025. Pasalnya, tak hanya juara yang diincar olehnya, tetapi juga menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Van den Broek mengatakan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah tidak akan berakhir sebagai nomor 2 di turnamen ini. Ia menegaskan kemenangan mutlak diraih tim asuhannya hingga akhirnya meraih gelar juara ASEAN Cup U23 2025. Sesumbar Van den Broek itu mendapat banyak sorotan tak terkecuali dari Vietnam selaku kontestan ASEAN Cup U23 2025. Vietnam tak menyangka Van den Broek sebagai pelatih baru sudah berani sesumbar besar di hadapan juara bertahan. Sementara itu, Vietnam tergabung di grup B dan berpeluang bertemu timnas Indonesia di babak semifinal ataupun final. Kini menarik menanti bagaimana panasnya dua rival ini di laga mendatang. Garuda Muda kehilangan satu pemain jelang Piala AFF U23 2025. Di tengah laga yang hanya tinggal menunggu beberapa jam ini, Garuda Muda harus mendapat kabar kurang mengenakan. Dengan kehilangannya sosok pilar penting, ini sekaligus menjadi momok menyedihkan untuk tim serta kekecewaan mendalam oleh pemain itu sendiri. Hingga saat ini, timnas U23 Indonesia masih menjalani pemusatan latihan menjelang kejuaraan ASEAN Cup U23 atau Piala AFF U23 2025.
Jumlah pemain yang dipanggil oleh pelatih mencapai 28 orang. Namun satu pemain yaitu Rivaldo Pakpahan kemungkinan besar tidak akan masuk dalam skuad. Striker Timnas Indonesia U23 Hoki Caraka menjelaskan bahwa Rivaldo harus pulang karena mengalami cedera. Di sisi lain, Rivaldo Pakpahan merasa sangat kecewa karena tidak dapat berpartisipasi dalam ASEAN Cup. Dia menyatakan bahwa selama menjalani pemusatan latihan, ia telah berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih. Namun ia harus menerima kenyataan bahwa cedera ini memaksanya untuk pulang dan menjalani proses pemulihan. "Saya ingin bermain untuk tim ini, tetapi saya cedera," ujar Rivaldo. Pemain yang lahir di Tapanuli Utara ini juga memberikan dukungan terbaik untuk Timnas U23 Indonesia. Ia berharap Garuda Muda dapat meraih gelar juara di ajang Piala AFF U23 2025. Setelah berpamitan, Rivaldo mendapatkan dukungan dan semangat dari rekan-rekannya. Kim Sang-sik tegaskan mundur dari perburuan gelar juara Piala AFF U23 2025. Tidak semua langkah mundur adalah bentuk kekalahan. Kadang itu adalah cara paling bijak untuk menyusun arah baru. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan bahwa dirinya dan tim tak memaksa mengejar untuk meraih trofi ketiga beruntun di ASEAN Cup 2025. Seperti yang kita tahu, Golden Star datang ke ASEAN Cup U23 dengan titel juara bertahan di pundaknya. Apalagi Vietnam dalam ajang ini bergabung dalam grup B bersama Kamboja dan Laos. Tim asuhan Kim Sang-sik ini dinilai bergabung dalam grup mudah. Untuk itu, jelang turnamen tersebut, Vietnam U23 memiliki ekspektasi tinggi dari para penggemarnya. Namun, alih-alih memberikan beban tinggi kepada tim asuhannya, pelatih asal Korea Selatan itu justru tak ingin memberikan beban kepada para pemainnya untuk mempertahankan gelar juara. Ia justru ingin memanfaatkan turnamen ini sebagai cara membentuk generasi emas sepak bola Vietnam. Menurutnya, keberhasilan sejati tak bisa diukur dari satu gelar. Untuk itu, ia melihat turnamen ini sebagai ruang belajar dan pembentukan karakter pemain muda. Kim tak ingin semata-mata lomba itu hanya untuk mengangkat piala saja. Dirinya membawa pendekatan yang lebih progresif. Ia ingin ASEAN Cup U23 2025 ini dimanfaatkan sebagai turnamen untuk membentuk fondasi kuat pemain Vietnam ke depannya.